Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Said Ramadan dari Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan melakukan podcast penugasan dari Pak Pandu dan akan berperan sebagai host serta dibantu dengan narasumber saya, Kak Bibi. Untuk Kak Bibi bisa memperkenalkan biografi singkatnya. Nama saya Salsabila Prasetyan, biasa dipanggil Bibi. Terus saya dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata angkatan 21, asal dari Bondowoso. Oh, angkatan 21. Berarti kita sama dong, Kak? Saya dulu itu juga KBR. Oh, ya, KBR. angkatan 21 juga. Berarti SPM KBR. Iya, SBMPTB. Yang ketiga. Iya, benar. Terus Untuk kakak sendiri itu alasannya masuk UPW itu apa? kalau jujur-jujuran sih awal Ya. PMDK ada PMDK. Itu sebenarnya nggak mau ikut, cuma diajak teman, terus akhirnya mau masuk mana ya? Awalnya perpajakan, cuman kok ada PW, akhirnya pilih UPW. Itu sih kalau jujur-jujuran. Jadi aku ambil PMDK ini cuma buat ketika aku nanti SBM nggak keterima. Oh. Itu sih kalau dari awal-awal banget sih, niatnya tuh nggak ada. Terus kalau kita ngomong soal UPW nih Kak ya, UPW itu kan wisata, tentu nggak lepas dengan yang namanya jalan-jalan. Nah, untuk rencana jangka dekat ini kira-kira kakak itu sekarang pengen berkunjung kemana? Untuk liburan semester nanti ini? Oh, liburan ini ya, mau kemana gitu? Iya. Kalau liburan semester depan ini kayaknya nggak ada plan sih, cuman nggak tahu sih nanti tergantung kondisi. Soalnya kan bentar lagi nih di bulan Desember di pertengahan itu udah PKL pertama. Jadi di semester 3 itu di waktu liburan ini setelah UAS kita itu ada PKL pertama, magang pertama. Kok PKL sih magang pertama. Jadi magang pertama itu 2 bulan. Kita bebas disuruh mau milih objek wisata, travel, atau event organizer atau perhotelan. Nah, kalau aku sendiri itu ambil di objek wisata. Aku ambil di Malang, di Jatimur 3. Jadi nanti ketika aku Desember liburan setelah UAS itu aku magang. Oh ya. Magang di Malang itu di Jatimur 3. Jadi kalau untuk mau liburan kemana, kayaknya mungkin nanti ada setelah waktu luang ketika aku nggak magang itu mungkin explore Malang ya dikit-dikit gitu. Oh. Terus untuk PW ini sebenarnya itu yang dipelajari itu apa aja sih Kak? Kalau dari aku, dari kita kan beda ya kurikulumnya ya, Iya, apa sama? kurikulumnya beda. Kemarin di angkatan kakak itu kan ada Event. event, terus di angkatan kita itu yang dua-dua itu nggak ada. Apa ada digantinya apa? Digantinya Gaet ya pasti ada. iya Itu di kayak semester 1 bukan? Biasanya Bukan. kalau semester 1 itu pengantar nggak sih? iya Pengantar paling itu. Ya. itu. Kalau aku masih ada event planning. Jadi dari semester 1 itu ada pengantar TI, pengantar pariwisata, itu terus akomodasi dan restoran itu ada. Jadi yang mencakup tadi ada event organizer, ada event planning, event production, terus ada perhotelan itu masuk, akomodasi dan restoran itu. Terus juga ada apa sih tadi aku ngeblank? Apa lagi ya? IO tadi masuk ya, IO, travel juga ada, tour plan nanti. Ya, tour plan. Itu sih sejauh ini yang aku pelajari. Soalnya di baru semester 3 aku. Kalau semester 5 mungkin jangkauannya udah luas tuh buat ininya, buat kuliah D3-nya. Kalau sekarang sejauh itu masih itu di semester 3. Event planning, introduction. Terus tadi kakak kan sempat ada pilihan untuk masuk ke prodi perpajakan. Tapi kenapa kok lebih pilih ke UPW ini Kak? Karena kan kalau perpajakan itu basicnya matematika, hitung-hitungan, dan aku sangat menjauhi itu. Jadi aku pilih pariwisata. Daripada aku mumet, mending aku jalan-jalan. Itu. Jadi itu sih. Jadi aku pilih pariwisata lah. Terus selama di pariwisata ini kakak menikmati nggak semua mata kuliahnya, terus penugasannya itu kakak menikmati apa enggak? Alhamdulillah sejauh ini menikmati aja. Kadang walaupun ngeluh ya, aduh kok tugasnya seperti ini. Cuman ya udah
nikmati aja, enjoy sih aku sejauh ini. Nggak ada pikiran kayak aduh salah jurusan, nggak, ternyata aman-aman aja. Berarti udah paling bener itu kata Pak Pandu Mbak. Gimana? Kalau ada tugas Jangan itu, dipikir, jangan dipikir, dikerjakan. Betul, jadi terus oh iya, bicara tentang pariwisata, ini pariwisata favorit kakak itu kira-kira itu apa? wisata. Ya, Wisata favorit. Kalau aku sih biasanya cari yang alam. Oh, alam. Anak sih paling alam memang. Oh, berarti kayak gunung gitu ya? Gunung, Oh, iya. terus pantai sebenarnya suka banget sih. Iya, Cuman kayak minusnya kalau di pantai aku sih ya nggak suka panas. Oh, nggak suka banget. Kayak bukannya takut hitam atau gimana, kayak duh kurang gini aja sih. Tapi kalau suasana pantai suka. Terus untuk gunung ini yang udah pernah kakak daki itu gunung mana aja? Kalau yang udah pernah aku daki itu ada Argopuro. Ya, Bogor, Gunung Argopuro, terus Semeru, Gunung Ranti di Banyuwangi, iya Gunung Ranti, Kawah Ijen, ya. terus udah sih itu, Oh. baru itu aja. Terus dari gunung-gunung tadi itu yang paling berkesan banget buat kakak itu yang apa? Gunung apa? Berkesan semua sih, cuman yang paling menantang, jadi ada beberapa nih yang paling menantang nih. yang paling Ya mantap. Semeru. Ya, Semeru. Semeru itu Nah, tadi iya, karena tertinggi di iya. Jawa kan ya itu. Tantangannya tuh ya pas summit sih itu. Iya. Terus kalau yang paling indah menurutku tuh yang paling enak dinikmati lah suasananya, vibes-nya itu kayak seru banget itu di Argopuro. Oh, Argopuro. Soalnya kan berhari-hari tuh 5 hari 4 malam dan Oh, juga iya. di Argopuro ini berbeda sama Semeru. Kalau Semeru ini orang-orang udah cukup banyak yang tahu. Jadi setiap hari ini pendakiannya semisal nih kita ambil contoh 100 orang. Jadi itu rame banget. Udah banyak yang tahu kan. Kalau di Argopuro ini kita itu jarang di waktu perjalanan itu kita jarang nemuin pendaki lain karena memang jalurnya panjang dan juga perharinya itu jarang banget sampai yang 100 orang gitu jadinya lebih asri lah, maksudnya kita lebih nyaman di Argopuro kalau aku sendiri sih. Dan juga di Argopuro ini savananya tuh luas banget, jadi kayak kita matanya tuh kayak seneng banget, wah hijau-hijau banget gitu. Juga di Argopuro ini kalau yang paling seneng itu aku di Cikasur. Oh, Cikasur. Di Cikasur itu bekas landasan udara dulu zaman Belanda gitu sih kalau dari sejarahnya. Iya. Terus juga kenapa aku senang di situ tuh masih ada merak. Oh, masih ada. Di situ ada sungai namanya Sungai Kalbu. Iya. Dan di situ jadi tempat favorit hewan-hewan. Iya. Terus itu masih ada merak. Jadi Oh, ya. jadi masih beneran bisa dilihat pakai mata nih merak gitu. Jadi masih beneran asli. Aku senangnya sih itu. Terus juga ya berhari-hari itu kayak kita vibes-nya itu sama teman-teman lama, terus juga bisa kenal teman-teman lebih dekat gitu sih. Aku senangnya di Argopuro. Tapi kalau menantang ya Semeru itu tadi. Terus selama kakak naik gunung-gunung itu tadi itu dapat pengalaman semacam horor itu udah pernah belum Kak? Kalau semacam kan aku orangnya nggak bisa yang paham nih di sini ada apa, di sini ada apa, enggak. Cuman kalau di gunung sih pernah merasakan kayak ya horor sih itu tadi sih. Yeah. Kayak ambil contoh, bukan aku sendiri yang ngalamin, tapi temanku sih dia yang cerita. Jadi ketika di Cikasur tadi kan itu bekas landasan udara. Yeah. Landasan udara. Dan itu biasanya dulu itu banyak tentara-tentara gitu sih sejarahnya. Dan waktu kita ngecamp di Cikasur itu di hari kedua, di tengah malam itu temanku dengar suara hentaan tentara-tentara itu tadi. Dan di waktu di perjalanan kita sempat duduk, terus dari salah satu alumniku itu melemparkan uang. Ternyata di situ pasar setan di situ. Terus waktu yang paling horor juga menurutku waktu perjalanan trek menuju Taman Hidup, karena kita harus melewati yang namanya hutan lumut. Jadi hutan itu benar-benar lembab, sinar matahari itu kayak dikit banget masuknya. Jadi ya horor aja gitu di situ. Terus sih kalau dari aku sendiri aku ngalami yang gimana itu pernah sih, tapi aku lupa gimana kejadiannya. Cuman nggak yang horor banget gitu. Alhamdulillahnya nggak pernah. Jangan sampai sih. Oh tapi pernah, tapi kan aku yang ngalami di Bulbulan sih. Oh, iya. Itu kesurupan. Tapi
tenda sebelah, jadi bukan rombonganku, itu aja sih, cuma kesurupan itu aja, alhamdulillahnya bukan aku. Terus kakak sebagai pendaki gunung itu kira-kira itu inspirasi kakak itu ada nggak kayak semacam influencer atau tokoh artis itu yang menginspirasi kakak buat ngedaki gunung juga gitu? Kalau dari awal-awal itu tadi, jadi pertama kali aku suka gunung itu sebenarnya tahu dari ayah. Ayahku sendiri kan pecinta alam. Jadi aku lihat foto-foto ayah kok seru kayaknya ke gunung. Akhirnya di SMA kan ada organisasi namanya PAF, pecinta alam, flora, fauna. Nah, di situ aku bergabung sama mereka. Terus akhirnya ya sering nih berkegiatan di alam. Dari situ. Terus aku ketika udah tahu tentang alam-alam, aku kenal nih sama influencer namanya Firsa Besari. Siapa sih yang nggak tahu Firsa Besari? Aku taunya itu, masih belum tahu sama Zawin ya. Terus yang lainnya aku belum tahu. Aku taunya cuma Wiranegara. Aku taunya cuma Firsa Besari tadi. Dan Firsa Besari juga kan ini ya pada pencipta buku. Dari cerita-cerita dari dia berbahasa, kok aku banget nih suka nih sama orang ini gitu. Ya inspirasiku dari situ sih, dari Bung Firsa sih, kalau kamu Bung Firsa, dari Firsa Besari tadi itu sih. Wah, berarti untuk kedepannya ini kakak berpotensi banget nih jadi pendaki perempuan pertama yang bisa kelasnya itu nyampe sekelas Firsa Besari atau bahkan bisa lebih. Kalau dari itunya sih kayaknya nggak bisa ya, nggak tahu juga nggak bisa. Soalnya kan aku basicnya juga nggak seneng baca buku dari lain, jadi mau ngimbangin Firsa Besari juga nggak bisa gitu. Sedangkan dari Firsa Besari sendiri ya membacanya sangat ini, itu sih tadi kayaknya kurang, masih ada mustahil. Terus andai kata kayak impian kakak tadi yang bisa jadi sampai sebesar Firsa Besari tadi itu kakak. Oh iya kak, untuk saat ini kegiatan kakak sebagai mahasiswa usaha perjalanan wisata itu apa aja kira-kira? Kalau sekarang sih kerjain tugas buat UAS, terus juga persiapan magang. Jadi ngajuin proposal, tanda tangan dan lain-lain di satu perusahaan. Itu sih kalau sejauh ini. Dia tugas jalan-jalannya ya tugas tadi gitu. Dia cuma itu aja sih. Terus kemarin habis dari Run Glow itu ngerjain tugas tourism hospitality marketing. Itu tourism hospitality marketing itu kalau aku boleh tahu itu kira-kira itu apa ya? Kalau dari yang diajari, kalau sekarang kan aku Pak Weni ya. Ini itu tugasnya kemarin itu 7P. Jadi menganalisis anakku Run Glow, jadi price, place-nya, people, kayak gitu-gitu. Jadi harga tiket di sana itu berapa, terus tempatnya di mana, akses dari kota menuju itu tuh berapa kilometer dan lain itu sih. Kayak gitu. Sama itu tadi analisis brand yang berkaitan dengan pariwisata. Kalau kemarin aku ngambil Eiger sih, soalnya kan wisata minat khusus ya. Itu termasuk sih analisis dari logo dan lain-lain. Sejarah sih. Oh iya, ngomong-ngomong kalau kakak udah lulus dari D3 usaha perjalanan wisata nanti, kira-kira itu sektor apa sih yang ingin kakak masuki di bidang pariwisata ini? Kalau di rencana awalku sih pengennya di dinas pariwisata. Jadi kan saya dari Bondowoso, pengenku sih di dinas pariwisata Bondowoso. Tapi ada beberapa plan yang udah dipikirin, tapi masih belum kayak mantap gitu. Belum mantap. Jadi kayak kembali ke awal deh, ke Dispar gitu. Niatnya sih gitu pengennya. Baik, itu tadi podcast singkat dari narasumber kita, Kak Debbie. Semoga dari podcast tadi ada insight yang bisa teman-teman ambil untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya masuk jurusan D3 Perjalanan Wisata. Dari saya dan Kak Debbie
Sekian dari kami, bila ada salah kata dan yang kurang berkenan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye liburan. Ale.